Lalu ada ayat yang sering dibaca, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, tapi yattaqi itu beda dengan ittaqu. Yattaqi itu kata kerja aktif, berulang-ulang dan diperbaharui. Maka yattaqillah, siapa yang berusaha memperbaharui ketakwaannya, kesadaran hatinya kepada Allah. Urusan rezeki, urusan masalah, itu kita sering stres. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran bertuhan. Jadi kalau kita terjemah dengan tadi, wa may yattaqillah, siapa yang selalu menjaga kesadaran kolbunya dengan Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bukakan, jadikan, ciptakan bagi dia makhraj. Makhraj itu menjadi salah satu istilah dalam ilmu tajwid, yaitu makharij, itu jamak dari makhraj, tempat keluar huruf. Nyambung nggak dengan qaulan sadida? Ini pemaknaan lain, ya. Makhraj, tempat keluar huruf. Ini tafsir, namanya tafsir Isyari, tapi dibenarkan oleh para ulama, ya, berdasarkan ilmu-ilmu yang zahir. Makhraj, tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf, kalau keluarnya pas, apa bacaannya? Bacaannya disebut mujawwad, bacaannya bagus. Benar Pak Haji? Jadi bacaan yang disebut bertajwid itu bacaan yang memberikan hak kepada huruf, yang memberikan panjang pendeknya, cara bacanya, kaifiat dan sifat-sifatnya sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu dalam ilmu tajwid, ya. Jadi kalau ada imam suaranya bagus tapi bacaannya nggak enak, kita nggak sebut mujawwad, ya. Imam kita sudah suaranya bagus, bacaannya sesuai dengan makharij, itu enak didengar. Udah pernah dengar nggak orang baca Quran tuh kayaknya pakai irama Sunda gitu, irama Jawa, pakai irama Sudes, tapi hurufnya tidak keluar sesuai dengan tempat keluar. Kita enak nggak dengernya? Kalau yang ngerti enak dengernya, hambar, ya. Apa maksudnya? Wa may yattaqillah, siapa yang melatih kesadaran hatinya, maka dia jika berbicara, Allah jadikan tepat keluar pada tempatnya, ya, tepat keluar pada tempatnya. Ayat ini sering digiring cuma masalah rezeki. Jadi orang itu bertuhan itu urusan duit aja kebanyakan. Oh, kalau bukan urusan duit, urusan masalah, lalu nggak bahas-bahas tentang ayat ini. Itu yang menurut saya boleh, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Itu namanya memperkosa ayat untuk kepentingan yayasan, fundraising, ya, itu nggak pantas. Al-Quran itu jangan jadikan dia berkhidmat kepada kita untuk kepentingan kita, tapi jadikan ayat ini kita berkhidmat mencari maknanya. Ya, sudah banyak teman-teman kita yang di dunia NGO menggunakan ayat ini, benar nggak Pak Haji? Dan kita geli loh dengernya. Loh kok, ini mulai nih fundraising nih. Ayatnya pasti ini, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi takwa itu bersyarat jadinya. Takwa itu supaya Allah jadikan jalan keluar. Takwa itu supaya Allah kasih rezeki dari pintu yang tidak terbatas. Begitu kan? Padahal maksud ayat ini nggak begitu. Ayat ini global. Ayat ini jelas. Siapa yang yattaqillah, yang takwa, maka Allah akan yaj'allahu, Allah jadikan bagi dia makhraja, tempat keluar, nur yang sudah dia bangun, yang Allah kemudian hidupkan di dalam kolbunya, keluar dari kata-katanya, dari fikirannya, nanti baru muncul jalan keluar yang zahir, yang batin dulu.
Jadi kajian boleh sama, ayatnya boleh sama, hadisnya boleh sama. Kenapa rasanya beda? Karena ada orang yang Allah jadikan makhraj bagi dia, kata-katanya tepat keluar. Ada orang yang tidak Allah jadikan bagi dia makhraj. Ya, jadi makhraj itu tempat keluarnya kata-kata dan huruf sesuai dengan haknya dan waktunya. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi dia anugerah rezeki min haitsu, dari sekira-kira, la yahtasib, dia tidak perkirakan. Ini urusan duit apa urusan apa ini? Ternyata rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang zahir, ada rezeki yang batin. Yang zahir betul, makanan, minuman, anak, pasangan, duit, rumah, kendaraan, pekerjaan, baju, pakaian, fasilitas-fasilitas kesehatan, itu semua disebut dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini juga masalah rohani. Karena kalau kita baca ayat siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat, itu nikmat zahir atau nikmat batin? Ayat itu yang kita baca di surah Al-Fatihah, pasti semua orang bilang ini jalan batin, nikmat batin. An'amta, yang engkau beri nikmat batin. Apa nikmat batin? Yang tidak engkau murkai ya Allah, dan bukan orang-orang yang sesat. Maka tidak dimurkai Allah berarti dapat sayang Allah. Itu nikmat. Jadi nikmat paling besar itu bukan kita yang tadi itu. Ya, jadi yang disebut istidraj itu diberi fasilitas duniawi tapi batinnya nggak diberi. Itu istidraj. Kalau indikatornya apa? Bertambah pemberian, bertambah kedurhakaan, kelalaian. Itu indikatornya. Tapi secara batin isinya apa? Ya, istidraj. Kan orang sering ngomong nih, ini istidraj nih, bukan nikmat ini. Istidraj itu zahirnya kamu diberi, batinnya engkau tidak diberi. Itu yang disebut istidraj. Bapak Ibu kalau dapat rezeki, kebayangnya menghabiskan dulu atau berbagi dulu? Ngabisin dulu ya, itu istidraj. Tapi baru dapat rezeki, kebayangnya apa? Ingin berbagi, itu nikmat. Jadi nikmat istidraj itu tergantung si kolbu itu. Makanya dimulai semuanya dari wa may yattaqillah. Siapa yang takwa kepada Allah, siapa yang menjaga kesadaran batinnya kepada Allah, Allah ciptakan bagi dia tempat keluar. Bagi kami dulu itu disebut dengan futuh atau tersingkapnya hijab. Dulu guru-guru kita sering mengajarkan doa ini, Allahumma ftah lana futuhal arifin. Ya Allah, singkapkanlah bagi kami sebagaimana engkau singkapkan kepada ahli-ahli ma'rifat. Ya. Itu penerjemahan daripada ayat ini ya. Itu surat At-Talaq ayat 2 ayat 3 ya. Bukan 2, 3, ini keliru nomornya dia nih ya. Kemudian surat Al-Anfal ya. Benar, surah At-Talaq ya. Ya. Yang terakhir ayat yang boleh baca surah Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. In ya. Ini diberikan in syartiyah namanya. Jika tattaqullah, engkau menjaga kesadaran batinmu,
Jadi ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, jika aku bertemu sesuatu persoalan tapi engkau tidak ada, apa jawaban Nabi SAW? Istafti qalbak, tanya kolbumu. Itu mekanismenya apa? Ayat ini, in tattaqullah, jika engkau menjaga kesadaran batinmu kepada Allah, yaj'al lakum, Allah ciptakan di dalam kolbumu furqana, suatu aplikasi baru di dalam diri, namanya aplikasi Furqan. Ya, buah daripada orang menjaga kesadaran batinnya kepada Allah disebut Furqan, pembeda. Furqana, pembeda antara kebaikan dengan keburukan. Ya. Tidak semua yang benar itu baik disampaikan. Apa maksudnya? Banyak orang menyampaikan sesuatu kebenaran tapi tidak pada tempatnya. Maka seharusnya kita terima, tapi nggak enak nerimanya. Apakah semua ilmu dapat dikonsumsi oleh anak-anak kita? Enggak. Ya, sama. Kita juga nggak akan sebarkan semua ilmu-ilmu yang rahasia. Ya. Yang kita sebar-sebar itu yang sudah ada di cetakan kitab aja. Cuma karena orang jarang bahas, dikira kita buka rahasia, padahal ada di kitab semua.